Bukan, itu tanggal 10 bulan 2 itu acara apa itu? Soalnya kan tua di petunjuk, jadi tidak lama-lama kan ya. Jadi saya pikir, aku bapak yang nunggu terlalu lama. Dapat kualat juga. Mohon maaf, jadi Iya Pak. belum dikabarin. Ya, ya, ya. Ya, kesos. Selamat siang, Pak. Selamat Terima kasih. Harusnya yang kami yang kunjungin, Pak. Belum. Ya, ada acara juga tidak sempat juga ke sana waktu itu. Iya. Berapa kali sana Pak? 3 kali ya 2 kali. Iya, sebelum BHN sebelum. Pas kemarin ada acara Natal. Iya. Pas Sun itu Pak yang kedua Baritonga. Iya. Nggak sempat pulang, Pak. Ini benar-benar sibuk. cuci piring, Pak, ya. Ada pekerjaannya banyak lagi kejar anggaran, Pak, ya. Iya. Tapi di TV terus ya. Saya sebetulnya boleh dibilang kita tidak muncul di TV sebetulnya, makanya ketemu begitu, dicegat. Iya. Sampai motong anggaran itu PU. Aneh, biasanya minta tambah. Ini minta Ya kalau Pak Gubernur lebih sering, juga ada undangan-undangan biasanya Pak Gubernur yang Iya. hadir. Nah saya tunggu disposisi. Nah, jadi secara tidak langsung walaupun tidak tertulis, pembagian kerjanya begitu, Pak. Iya. Nah, jadi saya Pak Gubernur ngomong apa, ya detailnya apa, saya yang siapkan. Betul. Nah kalau yang keluar Pak Gubernur. Iya. Nah kalau kata Pak Yusuf Kala ya, saya wakil itu selalu mesti ingat satu langkah di belakang gubernur. Benar. Dan nadanya juga nada harus satu bahasa. Nada di bawah Pak Gubernur. Nah, jadi katanya begitu. Ya, saya kira harus begitu, Pak. Tapi udah mulai nyaman nggak di Jakarta? Saya memang orang lama Jakarta, Pak. Udah mulai Saya nyaman? dari SMA sudah di Jakarta, Pak. Iya, saya baca bukunya. SMA sudah Saya Jakarta. baca buku Iya. majalah. Ya, SMA di Jakarta. Terus dari kecil saya ke Jakarta. Anak-anak saya semua menikah semua Jakarta, Pak. Katanya dokter ya. Adik, Pak. Adik dokter. Nah, adik. Ya, saya bupati. Nah, gimana, Pak? Supaya kita ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal Pak Wagub dan selamat tahun baru. Sama-sama, Pak. Tahun baru semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan teman-teman yang saya bawa ini. Yang pertama saya sendiri selaku ketua umum. Umur saya masih agak lumayan lah, lahir 1922. Satu. Ya. Ini 72 jalan, 92 jalan itu. Kelihatan, Pak. Saya kira tadi masih 70. Di sebelah kiri saya adalah anggota Dewan Paripurna Provinsi DKI Jakarta, Mayor Jenderal yang terakhir. Namanya Pak Satari. Abdullah Satari. Dia berasa tadi. Dia pelaku juga Pak. Pengawal di Darussalam. Ini pengawalnya Pak Dirman almarhum dulu. Kemudian yang nomor 3 Haji Idrus Salih, jabatannya ketua 2. Karena kita ada generasi penerus di dalam anggaran dasar begitu. Dan yang keempat adalah Bendahara Muhammad Tasbang Abdul Hadi ya. Nah, belum. Mudah-mudahan. Membawa. Yang terakhir
itu nomor 5 Pak Suandi. Wandi. Pak Ini Suwandi, pelaku, Pak. Pak. Suandi. Ketua cabang Jakarta Timur. pelaku. Pelaku sejarah. Kemudian yang ke-6 ya, Ya. Pak Wito. Suwito, Wito. Sekretaris Jakarta Barat. Barat pelaku. Kemudian yang itu adalah Pak Udarudin. Yudin, Ketua Bidan. Tidak. Bidang Hankam dan Politik, Sarjana Hukum. Generasi penerus, Pak. Jadi kita hanya ngundang satu ketua bidang. Dan yang ke-7 adalah ketua Kepulauan Seribu. cabang Pulau Seribu. Tinggal di sana apa? Iya Pak, saya tinggal di sana Pak. Di Pulau Pramuka Pak. Tinggal sana. 2 minggu yang lalu Pak Jokowi langsung ke sana. Saya lihat tuh Pak Jokowi ke sana. Banyak orang tangkap ikan di Belitung. Ya itu Pak, Saya bayang. teruskan yang pakai PC adalah Sekretaris Umum. Sekretaris Umum yang disebut Sekung. Jabatannya sehari-hari guru sekolah. Jadi inilah. Dan yang terakhir adalah Pak Sarif, Ketua Cabang Jakarta Pusat, Pak, pelaku. Jadi pelaku yang saya bawa di ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pelaku semua, Pak. Yang satu itu generasi penerus. Ada yang di belakang ini pakainya hitam-hitam kayak pamong praja. Ini berposisi sebagai wartawan deh, ada, Pak. Media online. Oh, Media oh, ada media online ini juga. Ya tidak supaya bisa. Itulah perkenalan saya semua teman-teman kepada Pak Wagub. Saya dapat pesan. Kalau saya tidak menyampaikan, ceritakan di forum ini, saya merasa berdosa. Silakan Pak. Tolong disampaikan Pak Wagub katanya. Apa yang pernah dialami Pak Amir, teman-teman warga negara keturunan. Jadi ada teman saya warga negara keturunan namanya Mayor Jongli. Terkenal itu. Ya. Angkatan Laut. Angkatan Laut. Betul. Dengan pesawat. Itu luar biasa beraninya. Dia lebih berani dari Bung Karno. Keberaniannya hanya di laut. Kenapa dia berani? Dia barter senjata dari Ranggung. Ranggung itu dulu sekarang Birma barangkali. Ya. Pakai perahu. Perahunya itu dipakai Jenderal Yusuf almarhum. Oleh sebab itu saya disayang benar sama Yusuf dulu masih pala. Yusuf waktu itu masih prawira tinggi, prawira bintara tinggi. Kalau Mayor Jongli itu sudah mayor, Yusuf itu bintara tinggi. Satu kenop licin dulu ada namanya pembantu letnan, Jenderal Yusuf. Itulah keberaniannya itu. Barter senjata, saya ulangi lagi, dari Ranggung, pakai perahunya Yusuf. Itu luar biasa berani. Ini saya sampaikan karena ada orang yang menyampaikan kepada saya, tolong disampaikan. Pak Wagub katanya, jadi dulu itu berjuang bukan saja orang Jawa, orang ini, orang itu, tidak. Warga negara keturunan ada yang berjuang. Mayor Jongli. Barangkali saudara-saudara baru dengar namanya. Sudah dapat penghargaan dari Presiden, sudah kasih tanda jasa sih. Ya. Ada gambarnya di saya, Pak. Saya cari-cari kemarin, nggak ketemu. Insya Allah saya akan nanti, Pak. Yang kedua, di sini pernah warga negara keturunan Komandan Kodim di Jakarta Barat, namanya Teddy Yusuf. Sudah pensiun barangkali. Masih hidup. Masih hidup ya? Saya sudah lama nggak ketemu. Beliau diminta Pak Harto waktu itu buka di Taman Mini Ya. yang sasana Tionghoa itu loh. Jadi ini perjuangan bangsa Indonesia dulu ini saya simpulkan, Pak. Karena itu orang memesan kepada saya, teman baik saya. Tolong disampaikan bahwa kita dulu berjuang, tidak kita memandang siapa kau, agama apa kau, bangsa apa kau. Itu kita dulu berjuang, Pak. Buktinya Mayor Jongli ada di sana. Jadi negara Republik ini dikelola oleh seluruh bangsa Indonesia.
tanpa kecuali. Itu. Jadi nanti Pak Wagub, insya Allah saya usahakan fotonya. Saya ada Pak, dikasih buku dikirim. Ada fotonya di saya itu karena sering saya uraikan di ceramah-ceramah. Saya dikasih. Waktu itu ada Ya. foto kapalnya, speedboatnya. Iya. Saya ada datang waktu peluncuran buku tahun berapa ya? 2010 Ya. gitu apa ya 2011 atau 2010 waktu itu seminar. Iya, iya. Dia Angkatan Laut Gunung Sahari. Saya sempat datang. Saya lanjutkan Pak, jadi kesimpulannya saya menghadap sama Bapak sebagai Wagub karena saya sudah 2 kali menyurat kepada Pak Gubernur. Saya tahu persis bahwa beliau ini tidak ada waktu. Ada yang memberikan informasi kepada Wagub aja lah katanya cepat karena beliau itu selalu keluar Pak Gubernur. Jadi kita mengerti Pak. Ya, saya jaga kandang Pak. Jadi saya simpulkan bahwa kehadiran saya di sini dengan teman-teman ada masalah saya hadapi. Yang pertama ada di sini Pak, nanti saya serahkan sama Bapak. Saya ada masalah tidak lanjut menurut janji Pak Gubernur dulu. DHD 45 ini punya bangunan Pak tidak bisa dipakai sama sekali. Barangkali 2-3 itu Sudah Pak, kami sudah tahu masalah Bapak, kita sudah minta perumahan. Oh iya ya. Jadi ada berapa tipe. Nah, kan ada cara hibah. Kalau hibah kita bangun di tempat kita, nanti di pemeriksaan agak masalah. Iya. Jadi karena ini barangnya kami, kita minta perumahan yang anggarkan untuk beresin Pak. Iya. Baik, Pak. Nah, terus Bapak juga harus mengajukan untuk biaya operasional kegiatan-kegiatan. Nah, saya kemarin waktu pembahasan saya sudah minta juga jangan dipotong. Iya. Ya. Nah, jadi ada dari bukan dari Aspam, dari dinas apa ya? Ada yang kemarin yang membidangi di Kesbang ya? Ya Kesbang. Pak apa tuh? Jenderal. Pak Jenderal. Iya. Nah, saya sudah bilang dia pelajari mana yang bisa dititipkan di kegiatan di SKPD. Iya. Karena sekarang hasil pemeriksaan audit kan agak ketat. Ya, betul. Tapi saya sudah bilang waktu kita bahas itu, yang orang tua angkatan 45 yang udah berjuang buat kita tidak pantas kita potong-potong untuk operasional. Terima kasih Pak Wagub. Nah, kita sudah sampaikan Pak. Iya Pak. Ya ini udah kalau nggak ada bapak-bapak yang berjuang mana mungkin itu Betul. bisa hari ini Pak. Betul. Jadi kalau orang sekarang bilang berani itu beraninya masih saya sudah bilang berani apaan? Belum korbanin nyawa kok ngomong aja apa yang hebat Pak. Iya. Berarti demo tadi mau Iya. bisa. Kalau bapak-bapak kan pasang nyawa Pak, Betul. nggak pikirin Pak. Betul. Saya sampai sempat cerita sama teman-teman saya kan. Saya khawatir angkatan kita kalau ditaruh ke angkatan 45 dulu, mungkin Belanda tidak habiskan 1 pelor pun. Betul. Mereka bilang, kenapa? Kamu kok tafsirkan seperti itu? Saya cuma bayangkan, waktu kita kumpul mau nyergap pasukan Belanda, senjata yang ada itu terbatas. Lalu yang tidak punya senjata harus pakai golok, pakai tombak, pakai bambu runcing. Dan dalam teknik perang yang bambu runcing itu yang di depan. Betul. Tapi pegang senjata kan mesti kisi. Iya, di sini dulu. Kalau zaman ini kayak kita ini, saya khawatir kita ini berantem. Kenapa? Semua mau berebut senjata. Iya. Tidak ada yang ikhlas mau pakai bambu runcing. Iya. Tapi kalau zaman dulu, kalau seperti ini mental kita, Iya. Belanda tidak habiskan 1 pelor pun. Betul. Iya. Berantem sendiri, biarin aja. Betul Pak, tapi kenapa tidak pernah kejadian seperti itu dulu gitu loh Pak? Artinya orang nggak pernah pikirin nasib dia atau keluarganya. Iya. Nah kalau saya ditaruh zaman itu, jangan-jangan saya cuma sumbang supermi. Sumbang beras. Iya. Karena saya udah hitung. Bawa lawan panser, lawan pesawat tempur, rudal ditembak dari kapal, kita bambu runcing, mau dihitung sampai mati juga pasti kita kalah. Iya. Jadi pasti saya bilang saya lebih baik sumbang beras aja Pak, sumbang uang Pak. Makanya saya bilang kita tuh kalau dibandingkan zaman itu jauh Pak. Iya. Kita tuh jauh sekali Pak. Kita tuh cuma ngomong benar aja tidak berani kadang-kadang Pak. Iya. Tidak curi tidak berani.
Apalagi cuma korban nyawa. Saya juga bilang, mereka bilang, oh, kamu jago, berani ya. Saya bilang, apa yang berani? Saya belum sampai mencucurkan darah, tapi korbanin nyawa kok. Baru ngomong aja, baru dibenci orang, mau dikerjain orang, apa yang berani? Kalau nyoba bapak dulu kan Pak, makanya saya bayangin, waduh, kalau perang dulu, bagi bambu runcing kan bisa berantem kita nih. Bapak mau nggak Pak? Kalau saya tentukan Pak. Bambu runcing ya, saya yang senjata otomatis ya. Pasti Bapak bilang begitu. Emangnya kamu siapanya saya? Kan zaman dulu kan tidak ada pangkat-pangkat juga Pak. Tidak perang ya, tidak kumpul. Wah, kalau sekarang mungkin saya komandan pun begitu saya perintah, enak saja kamu ya. Suruh saya pegang bambu runcing, pegang sendiri sana. Maju, jangan perintah kami. Makanya Pak, ini makanya saya lebih berharap, Bapak ada online, kami tentu berharap Bapak-Bapak ini panjang umur. Panjang umur, sehat. Supaya semangat ini masih terus kan teknologi baik terus dikeluarkan. Kalau tidak, mental kita tuh terlalu apatis. Kita hanya berpikir bagaimana kaya, bagaimana punya uang, orang bagaimana tidak peduli. Jadi kita menghalalkan segala cara. Kalau tidak menghalalkan segala cara pun kita jadi apa? Apatis. Sudah dah, bukan urusan kita lah. Yang penting kita urus kita sendiri. Nah kalau seperti itu, wah bahaya kita. Bisa saya cerita sebenarnya. Dulu ada serdadu Belanda itu terjun di Meguwo. Itu dipimpin oleh Kolonel Panlangen dan Kapten Westerling. Pak Dirman memerintahkan kita nyari silet. Silet dibungkus rempung pakai ketapel untuk melawan Belanda itu serdadu. Yang kedua, Pak Dirman ngajari silet ditaruh di Tambil yang tempat itu untuk beras itu, taruhin gabah, banyak itu. 3 semua leher itu. Leher serdadu Belanda itu 3 semua dengan doa dan silat itu. Dulu kan toko-toko Cina di Meguwo apa di Malioboro kan banyak yang punya silat. Cat macan itu. Yang karatan. Iya. Itu dulu. Ya silet-silet yang dulu dipatah 2 itu. Zaman dia kecil masih ada itu. Cuma yang dibungkus kertas gitu. Taruh di tambir, taruhin gabah. Baca itu udah 3 semua leher itu, leher serdadu Belanda. Tapi memang keberaniannya memang. Jadi kalau kita nangkep musuh, kita curang pakai silet itu takut ke Belanda. Nah, nanti kita pasti ingatkan lagi tuh, Bapak Belo bantu ingatkan lagi di Kesbang Pol itu. Saya sudah bilang ya, untuk bangunannya langsung lewat perumahan. Untuk operasionalnya Kesbang itu jangan dipotong. Kecuali memang ada yang overlap ya. Kita tuh tidak boleh asasnya overlap. Yang sudah overlap tidak bisa. Ya, karena orang tua kita bukan orang tua kita yang tidak berjuang aja harus kita urusin, apalagi yang membuat kita ada hari ini ya Pak ya. Kan tentu beda sekali. Saya pesan Pak Ragub itu tolong ditiru Jenderal Sudirman. Pak Dirman itu kalau dapat langsung itu bukan duluan makan tapi dulu belakangan. Udah yang lain dulu gitu. Kalau dapat langsung dari rakyat itu, padahal cuma nasi sama kangkung sama tempe sama gelas itu, tapi beliau nggak mau makan duluan, udah ini dulu, yang prajurit dulu, itu Pak Dirman belakangan baru makan. Baiklah, barangkali itu saya lanjutkan yang masih ada. Ya. Pak, saya lanjutkan masih ada 3 pasal barangkali Pak. Yang tadi mengenai soal bangunan saya sudah lakukan. Sudah suruh siapin makan siang ya. Bapak makan siang sini aja Pak. Terima kasih. Saya rapat yang lain Bapak bisa makan. Terima kasih. Saya biasa sambil rapat pun makan sambil rapat Pak. Supaya hemat waktu. Jadi saya lanjutkan sedikit lagi Pak. Dulu saya pernah minta mobil ambulans kepada Pak Gubernur. Oleh sekun saya dulu, saya kan dia sudah berhenti karena situasinya tidak memungkinkan dia. Katanya Pak Amir, ini dikasih tapi mobil itu ada di bengkel. Nah, gimana duitnya, gimana mau perbaiki? Tolong disampaikan Pak Gubernur, kalau boleh yang setengah baru aja, tidak usah yang baru. Artinya kalau boleh dikasih, kita ini tidak mengeluarkan lagi biaya, kan begitu ya. Nah, lalu dia bilang, nah kalau nanti habis pilkada dah katanya. Nah gitu kalimatnya Pak, itu aja masalahnya. Yang kedua,
ada mobil yang saya pakai itu dari Pak Gubernur sudah berjalan 10 tahun ya. Ya. Saya minta kalau boleh itu didong Pak, artinya saya bayar kontan. Didong. Didong. Saya bayar kontan. Didong. Ya didong. Kalau didong itu, ya saya minta pengganti walaupun bukan baru Pak. Saya telepon sebentar tanya BPKD Ya. biar cepat putus. Soal yang dam ini boleh nggak orang luar? Harusnya boleh. Bisa. Terima Bu, kasih. itu Dewan Harian daerah yang Jom 45 itu kan pernah kita pinjamin mobil udah 10 tahun. Itu bisa di dam. Ya. Nah, di luar. Tapi bukan hiu ya, kau. Terus kalau udah tua, kita carikan mobil pengganti satu dipinjamkan lagi. Nah, kalau 10 tahun udah terlalu tua juga. Kalau masih ada mobil, ya, disiapkan aja coba gimana. Ya. Nah, apa lagi? Udah ya. Ah. Iya, terusnya ada kan dulu gitu. Masa masih saya yang bayar gitu. Iya. Ya. Oh saya, kalau itu saya. Kalau menikah segala macam saya. Tembok saya yang rutin-rutin itu kan nggak lucu kan gitu. Yang kasih cash, kasih bantuan-bantuan itu saya aja. Iya kan, itu kan jelas kan. Pokoknya kayak bunga pun tetap dari operasional yang pos di KDH itu. Ya, nah, nanti saya minta orang saya tanya sama ibu aja kalau ada masalah pengertian yang beda. Ya, tolong dicarikan aja mobil kalau ada. Nanti itu juga. Terima kasih. Gini Pak, kita lagi mau tahu status mobil itu. Ya. Kalau mobil itu status tercatat sudah dihibahkan ke Bapak, berarti memang milik Ya, di DHD 45. Nah, kalau soalnya kalau udah dihibahkan seperti itu, berarti damnya masih persetujuan DHD. Iya. Kalau memang untuk kasih penghargaan pada ketua, itu DHD yang putuskan. Iya. Nah, saya juga sudah carikan lagi, masih ada mobil di kami yang bisa kita pinjamkan, Iya. atau kita hibahkan, supaya tidak terlalu tua. Iya. Nah, kita lagi cari Pak. Baik. Itu kalau soal ambulan, nah saya bukan mau ngajarin orang tua nih. Saya dari dulu itu selalu merasa RW atau masyarakat tidak perlu minta ambulan. Iya. Kenapa? Kita butuh minta karena selama ini susah dapat ambulan. Jadi kita seperti ngemis, kita Iya. pengen punya sendiri. Iya. Jadi setiap kali diberikan masalah buat kita. Iya. Kenapa? Pemeliharaan, Betul. penyusutan, sopir, kita Betul. pakai juga tidak tiap hari. Betul. Nah, yang perlu kami lakukan adalah tiap puskesmas punya ambulan. Hmm. Bapak telepon, tidak lebih dari 10 menit, ambulannya datang. Oh gitu. Yang lebih lengkap. Iya. Nah, itu yang kami sedang siapkan. Supaya kalau ada apa-apa, cepat. Ya, nanti kalau ada anggota, ada keperluan apa-apa, bisa cepat. Iya. Bisa kontak saya juga. Nanti Esi juga minta kartu nama saya. Ya, saya minta. Ada telepon saya, jadi kita pengennya cepat. Terus bisa datang sini Iya. kapan saja Pak. Iya, siap. Ini pengurus yang lebih muda, Terima kasih. Iya. saya bebas kok. Ruangan saya sudah punya ruangan sendiri. Saya kasih lihat ruangan. Jadi siapapun datang boleh Iya. Baik. Iya. duduk-duduk di ruangan saya Pak. Siap, siap, siap. Nah, kami siapkan makan. Tadi baru saya telepon bagian keuangan dari pagi. Saya bilang masa kita makan-makan di ada tamu mesti saya yang bayar. Harusnya kan Pemda ditagih. Jadi kemarin-kemarin tuh saya yang bayar Pak. Saya bilang wah saya nggak benar dong. Masa ada tamu beli makanan pakai uang saya. Saya kan di sektor kan KDH ada uang kan, ada posnya. Iya, betul. Kita terima tamu banyak. Betul. Cuma makan bukan curi uang. Iya. Berapa sih? Kalau sampai 10 juta makan orangnya banyak bagaimana? Iya. Kan ada bondnya bisa diambil.
Nah selama ini tanya ke saya Pak. Wah saya bilang saya tidak tahan uang saya habis. Saya mesti minta ya kalau tamu makan staf semua masa saya yang bayar. Jadi itu Pak. Jadi Bapak datang saja ada masalah apa bisa SMS. Saya 7:30 kurang kadang-kadang 7:15 sudah di kantor Pak. Nah jadi kalau tidak ada tugas di luar dari Pak Gubernur saya pulangnya bisa jam 9 malam kadang-kadang. Nah jadi karena bisa datang habis sholat maghrib apa bebas aja Pak, kalau saya ada rapat datang nanti kasih tahu aja apa yang harus kamu ada apa seperti itu. Lagi Pak Wako, Pak DKI banyak sedekah, berkah. Ini orang tua nih kan, ya kan? Ya memang ini memang kewajiban kami, Ini baru. kewajiban kami untuk bantu. Nah, ini ya Pak. Mohon maaf Pak. Ada satu hal lagi juga Pak yang nanti dalam catatan itu mengenai kesehatan Pak. Pelaku ini perlu ada juga semacam kartu lah khusus untuk pejuang. Dan gini, jadi soal kartu saya potong Pak ya. Jadi sudah prinsipnya itu sekarang siapapun sudah sama Pak. Jadi tinggal Bapak datang ke puskesmas, kalau puskesmas rujuk langsung dirujuk. Nah kalau sampai rujuk nanti butuh pengobatan yang lebih dalam, ada komite medis yang akan memutuskan untuk kita kasih pengobatan yang lebih dalam. Karena semua pengobatan itu standar sifatnya. Ya, saya kuncinya aja. Ya, di dalam nanti kita masih ketemu di dalam. Ya, jadi rapat di dalam ini aja ketemu beliau. Nah, jadi seperti itu Pak. Nah mungkin yang perlu kita naikkan sebetulnya SD. Saya akan coba lihat celahnya bisa atau tidak ya. Kami ada fasilitas kesehatan yang canggih di sini Pak di lantai 3. Yang untuk gubernur, wakil gubernur. Ya secara logika alamiah manusia, kami kan secara hitungan manusia normal gitu Pak ya. Kami kan lebih jarang pakai Pak, karena memang umurnya masih lebih muda Pak. Nah saya akan coba pikirkan, apakah bisa tidak fasilitas itu untuk anggota DHD 45, pelaku khusus pelaku. Jadi kalau ada sakit ada apa-apa, Bapak bisa check up di sini. Dokter semua hebat-hebat Pak. Alat-alat rumah sakit paling canggih pun kalah. Kayak gubernur mau waktu pengurusan. Ini fasilitas luar biasa Pak. Nah itu yang kita coba akan itu. Tapi kalau ada masalah dengan sakit memang mesti puskesmas Pak. Nah kalau ada apa-apa baru kita bisa bantu. Dia naik RSUD mau kemana baru kita akan bantu. Iya betul. Ya, jadi jangan sampai ada sakit tidak ada yang berobat Pak. Tapi pintu masuknya harus lewat puskesmas. Nah cuma mungkin kita akan tingkatkan untuk pelaku kan cuma berapa orang gitu Pak ya. Nah kenapa tidak dikasih spesial gitu Pak ya? Betul. Supaya langsung kemana-mana bisa langsung dilayanin kita tanggung. Nah hanya penganggaran di dalam APBD itu yang tidak boleh Pak. Kecuali kita masukkan ke Bapak. Ke Bapak juga punya masalah. Tidak ada perusahaan asuransi yang menanggung yang sudah 10-80-90 Pak. Iya, betul. Tahu. Perusahaan asuransi biasa sampai 65 tahun. Ini mohon maaf kasih kotak saja Pak ya. Saya pikir tidak siapkan. Minumnya bagus nggak nih? Hah? Jangan yang terlalu keras tuh. Hah? Dagingnya nggak terlalu keras punya kan? Cuma satu ayam sama apa aja? Dua macam sayur aja. Hah? Sudah bagus. Emang kok cuma dua macam sayur? Sudah bagus. Alhamdulillah. Maaf Bapak ya. Harusnya lebih bagus. Jadi minta maaf. Pesannya di mana? Kok jelek banget? Di Padang. 3 macam, 4 macam, cuma 2 macam. Terus yang lebih itu. Iya. Cukup Pak? Semua hitungannya cukup? Udah cukup Pak, masih ada. Mbak bilang begini, Belakang juga loh. saya pesen yang ada kuahnya soto. Ya pesan aja soto. Oke, siap ya. Pesan lagi soto. Iya, siap Pak. Tambah lagi soto deh supaya ada kuah betul. Kasih siap, piring, Pak. kasih Iya, piring siap. juga supaya enak. Oke, siap Pak. Terima Kasih kasih. Siap piring. sama Pak. Ya, piring sama pesan soto. Mau soto apa? Mau soto pindang? Pindang patin atau mau sop untuk pindang patin? Pindang patin cepat. Pindang patin. Ya. Berapa yang mau? Sekalian aja. Kita bisa ini, biar cepat aja. Ada berapa datang dulu. Bukan kakek.
Karena saya baca biografinya Apalagi di majalah. menyerahkan Sebentar Pak. supaya ini lebih fleksibel sehingga yang Kalau menyerahkan- foto Ini masih soal kesehatan dicatat di sini ya. Pindah. Kamu tanya sama Pak Fran langsung tanya. Iya, iya. Berapa? Gimana caranya gitu? Ah, Supaya bisa untuk para pelaku pejuang kita. Kalau perhatian terus bisa sama kesehatan Pak. Hak yang diminta Pak itu tadi. Ada. Iya. Ada. Untuk harga Ada kan? Udah ada ya? Tadi dibikin Pak sama kesehatan. Dinas kesehatan. Ya, Dia ke tapi rumah yang sakit. ruangan sendiri saya belum tahu Pak. Tapi yang Kalau ke rumah sakit mana langsung? enggak melalui tetap melalui ini Pak, melalui Puskesmas kan? Iya. Ya itu kan maksud saya itu Ya, dari orang tua beda. Kalau dulu betul itu kartu penting karena yang orang lain harus pakai SKTN Iya, macam-macam. iya. Saya ingat seperti di Korea gitu. Nah sekarang kan semua sudah sama. Iya. Kalau semua sama berarti penghargaan kepada beliau ini apa? Kan sudah sama kan? Nah angka baiknya kalau boleh berobat cek di balai kota. Iya, itu bagus. Ini kan lebih bagus kan berapa orang gitu. Nggak banyak. Kan fasilitas punya kami. Kalau mau dikasih kartu di luar, di bank bapak juga nggak bisa beli asuransi, Pak, udah umurnya. betul. Lebih baik langsung di Sayang. kita ini. Ya. Baik, Bapak, saya Bapak nggak usah berdiri, Pak. Saya yang berdiri, Pak. Ada terima kasih. Saya berdiri. Ada lengkap di dalam Pak berbentuk usulan APBD dan lain-lain sebagainya. Bapak mau foto untuk orangnya? Iya. Duduk aja, Pak. Ya, Pak. Selamat Pak. Ya, Pak. Salaman. Salaman. Ah. Ya. Yang terakhir Pak masih ada ini berbentuk pakaian 45. Satu untuk Bapak, satu untuk Pak Gubernur, dan satu untuk Sekretariat. Iya, 3 ya. Baik, terima kasih. Bisa dipakai nanti Pak kalau kita Bapak Masih pulang nanti. Ini muat atau tidak nih? Saya bahan kan? Kalau bahan kita bisa bikin kan? Iya, masih berbentuk gitu. Iya. Ya begini Mereka saja bikin. modelnya. Jadi kalau ada acara resmi kita Ya, bisa kita pakai undang, Pak. gitu ya. Ada rencananya. Nah, model batik gitu ya. Iya. Kalau lencana 45 Pak sama sebelah kiri. Ukurannya sama Pak ya. Sama, sama. Jadi Satu baju tuh. Katan Kalau baju Pak. angkatan 45-nya masih hidup Pak ya. Coba Bapak bikin potongan jas ya. Model batik itu kan Pak kita Iya. bikin. Potongan jas bagus. Cuman potongannya aja pas Potongan. hari tangan. Potongan jas. biasa bikin jas Pak. Potongan jas. Cukup. Potongan jas. Iya. Iya. Kayak gitu. Kalau nggak sama hari tangan panjang. Tapi bisa pakai gitu. Open. Iya, kamu udah safari. Safari pendek juga bagus. Oh, model Bung Karno. Iya. Bikin model batik ya. Tapi kami ingin juga Bapak jadi anggota Pak. Jadi tinggal nanti menyalahkan KTP Oh gitu ya. Karena kita federasi penerus Pak. Sebagian memang masuk ke anggota. Siapa lagi Pak yang meneruskan kalau Bapak-Bapak udah Iya. Iya. mati. Waktunya Pak kadang-kadang. Iya, Pak, benar. Ya. Iya. Ini sih kasih Pak Sikda nih, mesti. Sikda, Pak Gubernur. Gubernur, kalau saya punya suruh kirim ke tukang jahit. Langsung kerjain. Amin. Saya ada pelanggan. Oh, mau silakan Mas. Jangan terlalu lama Pak. Pak sambil makan aja. Oh iya, iya Pak. Saya haus Iya. ketemu rapat sambil makan lagi Bisa sebentar. 3 menit Pak ya. Iya silakan Pak. Merdeka. Merdeka. Salam dari Alan Prima. Pak Wagub, Bapak Basuki Cahayapurnama yang saya hormati dan Pak Amin sekalian, izinkanlah saya sekedar 3 menit saja. Karena saya ingat Pak Wagub waktu kita ketemu di 10 November, kalau sama saya Pak Haji, kalau ada unek-unek ngomong sama saya langsung kadang kesempatan, ya. Jadi semua saya kira pesimis bahwa generasi muda sekarang ini nggak ada harapan apa-apa. Ketemu anggota DPR, Pak tapi sesudah ketemu Pak Basuki dan Pak Jokowi optimis sekarang bahwa generasi penerus jangan generalisir bahwa generasi penerus itu banyak orang, tapi sekarang menunjukkan generasi penerus bukan main jiwanya. Kami tahu sedang sibuk-sibuknya mengenai banjir, transportasi, tapi itu sedang dikerjakan. Insya Allah Tuhan akan memberkahi tentang kesehatan Bapak dan terlaksana semuanya. Yang saya ingin satu aja unak-unak Pak, karena Bapak pesan sama saya unak-unak
kami dari Angkatan 45, saya pelaku sejarah, hadir 19 September 45 di Kada. Waktu itu 17 tahun kurang 3 bulan Pak. Pakai celana pendek, kemejanya bekas kasur, banyak tumanya Pak. Kutu Tuma. Bapak nggak tahu kutu tuma ya. Orang bikin kain dari terigu ya. Rong, ini dari Tepung terigu. Tepung terigu. hadir. Yang saya ingin Pak, waktu zaman Pak Ali Sadikin, itu kita sudah mengajukan untuk membangun gedung proklamasi. Sekarang kan tidak ada Pak, menjadi gedung pola Pegangsaan Timur 56. Andai kata di bawah pimpinan Pak Jokowi dengan Pak Basuki akan terlaksana itu rumah proklamasi sepanjang sejarah akan saya dengan tinta emas oleh Gubernur Jokowi dan Basuki untuk memberikan kembali gedung proklamasi. Sebab apa Pak? Kira-kira 4 tahun yang lalu kami sama Dr. Anhar Gonggong memberikan ceramah di Imam Bonjol nomor 1 naskah proklamasi. Saya tanya mahasiswa, Pak ya, proklamasi di mana? Di istana Pak. Itu nggak benar Pak. Itu apakah dosen yang bohong apa mahasiswanya yang goblok tuh? Proklamasi di istana di Pegangsaan Timur 56, tapi nggak boleh disalahkan karena gedungnya sudah tidak ada. Nggak ada gedungnya Pak. Jadi gedung rumah pola. Bung Karno. Rumah Bung Karno. Saya lengkap di rumah, ada lengkap semua, ada foto-fotonya. Jadi yang waktu Pak Ali Sadikin jadi gubernur, kami bersama-sama mengajukan dengan semua tokoh nasional hadir, termasuk Ruslan Abdul Ghani, termasuk Yusuf Rono di Pulau mendatangi, minta agar supaya dibangun kembali. Sisinya itu kita tembuskan ke DKI dan KSB. Pak SBY sudah tahu Pak. Jadi waktu kemarin bulan puasa, AM Fatma itu memberikan santunan. Sebelumnya memberikan santunan ke rumah saya dulu. Loh, Pak Haji ini dari Bung Karno. Iya, Pak Haji, iya itu dia paling depan, kaitannya pendek. Kan gedungnya besok ke rumah saya, kita bikin surat ke SBY. Malamnya ketemu Pak AM Fatma. Pak SBY sudah menyetujui di ke DKI juga, gubernur dikirimkan. Kami sudah rapat 2 kali di sini. Ini tinggal tergantung oleh Seknek Pak. Sebab tanahnya itu punya Seknek. Jadi kalau Seknek mengizinkan, kalau dananya kalau tempoh hari cuma 12 miliar. Kalau enggak tahu kalau sekarang Pak. Kalau terjadi umpamanya doa kita di bawah pimpinan Pak Gubernur dan Pak Ahok ya, terlaksana gedung proklamasi sepanjang sejarah nama Anda tercantum. Bapak jadi harus pikirkan tuh caranya gimana. Itu proklamasi. Gedung proklamasi. Rumah Bung Karno. Nggak ada. Bung Karno. Kami dari Angkatan 45 dan Waktu saya pernah dengar waktu itu ya. Iya, ya Bapak suruh saya ke sana. udah hadir kan teman-teman. Hadir Pak. Hadir Pak. Tinggal seknek kalau nggak salah. Kalau seknek kasih izinkan bangun kembali, jadi. Kalau nggak salah tanahnya sana seknek. Mereka pinjam kasih kita. apel setiap Bukan kalau dia tidak kasih kita, tidak bisa pakai APBD kita keluarkan di situ nggak soalnya. bisa. Jadi kalau statusnya juga kalau tanahnya bukan punya kami tidak bisa dengan APBD bangun. Itu masalahnya Pak. Iya. Jadi kalau kami hibah kepada yang punya tanah bangun masih bisa Masih bisa. hibah. Tapi kan kalau seknek pegang kan tidak lucu juga. Jadi kita bikin surat. Kalau seknek tidak mau, Bapak siapkan ini draftnya Pak. Suruh Pak Gubernur kirim surat kepada seknek. Siap. Kalau gedung itu tidak mau dibangun, kita minta dia serahkan kepada kita. Iya. Kita minta aset itu kepada DKI. Persis Pak. Minta kepada presiden kan, kepada DKI baru bisa kita Iya. bikin suratnya Pak. Iya. Dari ST bisa minggu ini apa minggu depan Siap. Pak. Secepatnya ya Pak, suruh Pak Sekda siapkan. Kami dari karena situasi semua mendoakan Pak. Bapak terutama Seperti kesehatan itu panjang caranya. umur supaya bisa terlaksana itu. Nah, kita minta surat ke Seknek. Sama seperti kasus kota tua semua. Iya. Itu pegang BUMN, dia tidak mau kerjakan. Terbengkalai, kami juga tidak bisa perbaiki. Berbenturan jadinya gitu ya. Ya, Nggak jadi jelas itu. kami ingin kalau gitu lebih baik daripada dibiarkan kasih kepada kami saja. Untuk proklamasi Pegangsaan Timur 56. Ya. Seknek yang pegang tangan seknek. Ya. Kalau mereka itu setuju, tinggal kita nyari duit. Saya kira ya banyak yang mendukungnya Pak. Ya, jadi kita terus ini Pak Jana saya udah bilang
jangan dikurang-kurangin kebutuhan operasional waktu kita bahas itu. Oh siap. Ya, orang tuanya. Kan ini 45 bukan ada tandingan ada 2 macam kan? Ada kemarin. Sempat ada ya? Ya yang ada cuma ngomong dong. Iya. Tidak ada. Kalau untuk DKI tidak. Tidak ada. Cuma sama pemerintah sama pusatnya belum. Sampai saat ini belum putus ya. Iya. Ya itu yang. Tapi untuk kebutuhan dasar sudah kasih semua. Makanya sekarang pusing udah Pak. Urusan agama saja ada pecah. Waduh. Saya Ini sekalian malah bisa saya kumpulin lagi Pak. itu itu ya. Iya, majalah untuk Pak Bagus. Oh majalah ini? Iya. Cuma power 1? Iya cuma Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Iya. Saya bikin nih. Terima kasih Pak perhatiannya Pak. Terima kasih, Ya, Pak. mudah-mudahan terlaksana. Telepon Anda tidak hadir kan? Oh saya udah punya. Ijazah yang saya udah punya nih. Iya. Udah punya. Saya bikin. Oh, kamu yang bikin? Iya. Saya udah punya nih, dari kirim ini. Ini, Bapak pegang kamu belum punya? Iya Pak. Saya udah punya ini. Makanya saya udah ada duluan. Ya. Kemana sih cara bapak-bapak? Pak Jainal, temenin Pak ya. Siap. Saya ada tamu lagi sebelah. Esti, ini tolong. Sama batik itu jangan lupa loh, kirim buat. Pas ada acara saya udah punya tuh. Sama dia punya pinnya jangan hilang. Bagi 3 loh, kasih ke ajudan. Ada yang jadi pengacara juga ada. Iya, dari perempuan saya. Pak, saya permisi Pak. Mohon maaf saya tidak temenin Pak. Saya ada janji. Ini kartu nama saya lagi Pak. Ini Bapak sudah saya kenal lagi kan. Sama-sama. Pak, silakan makan sambil tunggu itu aja Pak. Kalau tunggu hidang itu pesan. Ya orang tua kasih daging keras-keras mana bisa kasih daging keras-keras begitu. Terima kasih tanggapannya. Dari 2000 Pak. Hampir berpromo Bapak. Iya Pak, kalau pas saya Masih bersama kasih Pak. Sorry Pak, mohon maaf tadi ada balikan. Oh iya balik. Beda. Sekali lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Jaga kesehatan. Ya. Saya dulu dosen di UGM. Oh, ya Pak. Dosen di UGM dulu. Baik. Ini mungkin temenin Pak. Saya kebetulan saya ada janji ketemu Kadit, Wakil Kadit Lantas. Sambil makan isi diskusi. Ya. Bapak tunggu Pak ya. Ya. Silakan. Iya. Saya permisi Pak ya. Kalau ada apa-apa Bapak boleh langsung datang. Pak. Begitu, Pak, ya. Jadi datang kalau ada apa-apa bisa kasih tahu, saya Iya, bisa iya. dapat, saya mampir. Ya. Saya sudah puas untuk saya sudah puaskan. Dia bisa Pak. Iya Pak. Alhamdulillah. Nanti dikirim ya. Kayaknya 31. Ini mohon maaf, jadi stoknya agak lambat ya Mas. Nggak kasih tahu ada datang berapa, masuk aja dulu. Kita bisa bagi. 2 potong bisa datang berapa, jadi cepat. Jangan tunggu sampai 20. Dulu. Pak Bagus. Pak Bagus. Nanti saya bisa. Pak Bagus. Mau ditemu Pak Gubernur. Oh. Baik. Tapi cabang itu memang berbeda. Mesti bertahap bikin online. Sama yang sudah saya beri. Saya terima kasih. Oh iya. Iya. Barat kuat itu. Ya. Dua malam pasang saya. Iya.